lagi rame yang namanya hashtag kabur aja dulu. Buat kalian yang muda-muda yang pengen kabur dari Indonesia, silakan. Yang mau kerja ke luar negeri, gaji gede, silakan. Cari kebahagiaan di luar negeri, kalau di dalam negeri sendiri tidak bisa memberi kebahagiaan. Gak usah peduli yang namanya nasionalisme, pride nasionalisme. Nasionalisme nggak bisa ngasih makan. Itu yang koruptor tuh yang nasionalisme tuh. Buat kalian yang nyari kebahagiaan di luar negeri, silakan cari kebahagiaan. Ya, yang penting kalau dibelah nih di sini nih masih merah putih. Itu aja yang paling penting, merah putih. Ya, oke. Buat kita yang tua mau kabur aja dulu, boleh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Jago Neon. Oke guys, alhamdulillah masih dalam keadaan sehat saya, dan semoga teman-teman di rumah sekeluarga selalu dalam keadaan sehat juga ya. Jadi lagi rame nih guys, lagi viral hashtag kabur aja dulu. Ini jadi banyak perbincangan anak-anak muda di Indonesia ya guys, tentang masalah hashtag kabur aja dulu. Maksudnya apa sih? Jadi hashtag kabur aja dulu ini banyak pemuda-pemuda Indonesia yang mencari pekerjaan di luar negara Indonesia, mencari nafkah di negara lain, karena ya kita tahu sendirilah, mungkin teman-teman bisa nilai sendiri, lulus kuliah cari kerjaan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan tahunan mungkin belum dapat ya sesuai apa yang diinginkan para mahasiswa yang selesai kuliah itu, untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Oke guys, ini banyak komentar dari pemuda-pemuda Indonesia yang seperti apa nih. Jadi kita saksikan aja yuk video lengkapnya. Bukannya introspeksi diri, malah nanyain jiwa nasionalisme anak muda yang ada di sini. Hebat banget. Jika kami tidak punya jiwa nasionalisme kami, ketika kami dapat gajian, kami tidak akan kirim ke Indonesia. Dan kami tidak akan menjadi penyumbang devisa terbesar ke Indonesia. Ingat Pak, banyak anak-anak muda keluar negeri itu karena terpaksa, karena tidak ada lowongan kerja dan gaji yang sepadan dengan pekerjaan di Indonesia. Syarat-syarat yang di luar nalar pun ada. Anak muda dan orang tua yang menghabiskan uang ratusan juta untuk kuliah dan hanya mendapatkan gaji UMR. Bahkan ada yang di bawah UMR. Biarkan mereka anak muda ingin kabur dulu, karena merasa di Indonesia itu tidak adil bagi kami yang anak-anak muda. Kami anak-anak muda yang habis ratusan juta untuk kuliah hanya untuk mendapatkan gaji UMR, untuk apa? Jadilah pejabat yang bisa menerima kritik dan saran dari masyarakatnya, bukan malah baper. Ya, setuju. Dan mereka merasa lebih dihargai juga di luar negeri. Ya di sini untuk mendapatkan pekerjaan UMR aja susah. Kaget kita, hashtag kabur aja dulu menjadi viral di mana-mana, dibahas di mana-mana, dibahas di meja-meja kafe gitu ya. Jadi ini apa sih ya? Memang menurut saya ini sesuatu yang patut kita cermati. Udah banyak sekali pakar yang bicara tentang ini ya, termasuk Pak Renard Kasali. Tapi saya punya perspektif yang mungkin sedikit menambahi beliau ya. Jadi sebenarnya kabur aja dulu ini agak-agak menjadi semacam brain drain. Brain drain itu artinya itu adalah peristiwa di mana banyak orang-orang pintar itu yang tidak pulang dari luar negeri untuk ke Indonesia, atau mereka kabur. Dan ini kabur aja dulu ini ekstrim banget loh. Banyak sekali anak-anak muda terutama ya umur 20-an sampai 30, 40-an itu kabur. Kenapa mereka kabur? Waduh, ini sedih ya. Anak-anak umur ini ya, milenial dan terutama Gen Z ini, mereka lebih kritis loh. Ya lebih kritis, lebih berani ngomong, lebih berani bersikap. Jangan heran anak sekarang umur belasan udah berani traveling sendiri gitu. Mereka dengan modal Google, mereka bisa kemanapun. Saya kalau keluar negeri, saya baru pulang kemarin dari Korea melihat cucu saya yang kelima gitu. Yang ngatur perjalanan kita anak saya, si Azura, umurnya baru 18 tahun. Kita mau kemana, naik apa, bahasa Inggrisnya bagus, bisa bahasa Korea, modalnya cuma satu ini. Jadi menurut saya anak-anak ini kritis juga. Kadang-kadang dia protes, Pak, nggak begitu Pak.
Beda dengan waktu saya kecil, jadi waktu dialog dengan bapak saya penuh dengan dogmatis, penuh dengan sesuatu yang tidak berani kita lawan. Jadi saya tanya dengan Azura, kenapa anak-anak sekarang banyak keluar negeri, kabur aja dulu. Satu Pak, katanya di sini kan mereka melihat lingkungan makin rusak, kemudian situasi ekonomi yang makin sulit, situasi politik tidak pasti. Mereka melihatlah bagaimana kita semua orang-orang tua yang sedang mendapatkan amanah, bagaimana kita mengurus negara ini. Waduh, ya korupsi ada di mana-mana ya. Kemarin bayangkan imigrasi ada korupsinya, semua ada. Ya di polisi kena, di mana-mana kena. Ya jadi menurut saya investasi banyak lari karena tidak ada kepastian hukum di sini. Peraturan demikian cepat berganti, ini jadi masalah ya. Dan mereka merasa lebih dihargai juga di luar negeri. Ya di sini untuk mendapatkan pekerjaan UMR aja susah. Ya layoff di mana-mana sekarang. Ya jadi karena ini yang juga menjadi persoalan sehingga terjadi branding mereka ke luar negeri. Gajinya lebih besar walaupun di luar negeri kerjanya berat banget tapi worth it lah. Saya ketemu dengan buruh migran Indonesia ya. Pekerja migran Indonesia, para PMI, kemarin saya di Korea, di Jepang, kemudian mereka kalau satu pesawat, karena mereka mungkin nonton konten-konten saya, video saya, mereka ajak dialog, di mana kamu kerja? Saya di sini Pak, di galangan kapal. Wow, berapa kamu digaji? Gila loh, ada yang 30 juta, plus gitu, walaupun biaya hidup juga tinggi, tapi itu kan biaya hidup kan untuk yang standar Pak, kita itu kan hidup saya dengan modal mie instan dari Indonesia, tambah rendang yang dikirim istri saya, udah cukup saya hidupnya. Jadi mereka menghematnya cukup banyak. Jadi bagaimanapun ini kita rindu ya dengan mereka tetap di sini. Tapi gimana lapangan pekerjaan makin sulit. Situasi ekonomi kita ini kita lagi berjuang. Semoga kita bisa di atas 5%. Semoga. Ya sekarang kan kita dalam situasi yang juga. Kalau di Indonesia gaji 30 juta itu standar manajer atau direktur kali ya. Di Indonesia ya, belum tentu juga segitu ukuran direktur atau manajer. Staf aja paling cuman UMR. Oke lanjut. Lagi rame yang namanya hashtag kabur aja dulu. Buat kalian yang muda-muda yang pengen kabur dari Indonesia silakan. Yang mau kerja ke luar negeri gaji gede silakan. Cari kebahagiaan di luar negeri, kalau di dalam negeri sendiri tidak bisa memberi kebahagiaan. Gak usah peduli yang namanya nasionalisme, pride nasionalisme nggak bisa ngasih makan. Itu yang koruptor tuh yang nasionalisme tuh. Buat kalian yang nyari kebahagiaan di luar negeri, silakan cari kebahagiaan. Ya, yang penting kalau dibelah nih di sini nih masih merah putih, itu aja yang paling penting, merah putih. Ya, oke. Buat kita yang tua mau kabur aja dulu, boleh. Kita juga mau kabur. Oke, merah putih. Gue baru aja baca artikel ada sekitar 3.912 warga negara Indonesia, anak-anak muda ya, yang akhirnya berpindah kewarganegaraan. Ini data dari tahun 2023. Gila kan sih? Anak-anak muda yang harusnya jadi motor, jadi pelopor bangsa gitu ya, yang nantinya akan menjadi aktor utama dalam menjalankan misi Indonesia Emas 2045, malah berpindah kewarganegaraan. Ya ini sih impact dari ketidakbecusan pemerintah ya dalam memberikan kenyamanan, memberikan masa depan yang cerah untuk anak-anak bangsa. Ya gue gak bilang zamannya Pak Prabowo ya, karena kan Pak Prabowo baru mulai gitu ya. Tapi at least ya pemerintahan Pak Prabowo harus aware sama ini gitu. Udah mulai dilihat nih kenapa kok bisa ada sekitar ribuan gitu ya anak-anak muda Indonesia akhirnya berpindah kewarganegaraan. Ya walaupun kita sebagai warga negara ya tahu persis gitu ya, ini pasti karena ketidakstabilan ekonomi, nggak ada masa depan di pekerjaan, gaji kurang, pajak mulai dinaik-naikin, dan ditambah kurangnya pemerintah untuk fokus dalam mengapresiasi dan juga mencari nih potensi-potensi anak bangsa yang nantinya akan berinovasi gitu ujung-ujungnya untuk negara kita juga. Terus juga ini pastinya karena rasa frustasi dari anak-anak muda gitu, karena ya yang kita tahu ya begini-gini aja Indonesia, birokrasinya tuh bobrok, mau bikin apa-apa tuh susah, mahal, ada aja punglinya. Lu bayangin aja kan ada orang mau cari duit, butuh administrasi dari negara, malah diduitin. Ya pokoknya kalau dari gue sih kalau masih kayak gini terus pemerintah nggak ada perubahan, goodbye lah sama Indonesia Emas 2045. Tren kabur aja dulu, kami yang pindah ke luar negeri malah diragukan nasionalismenya. Dan setelah masuk, dibalik keputusan kami untuk bekerja di luar negeri Pak, itu ada keluarga yang harus dinaikkan derajatnya, ada istri yang sedang hamil yang harus dinafkahi setiap harinya,
Ada juga anak yang harus dipastikan biaya pendidikannya dan juga kesehatannya terjamin. Semua itu kita lakukan supaya keluarga kita di Indonesia itu sejahtera. Karena apa ya? Karena Bapak tidak bisa menjamin kesejahteraan keluarga kami di Indonesia. Bisa-bisanya diragukan nasionalismenya. Hei Pak, coba Bapak pergi ke tempat teman Bapak yang kerja di APBN. Silahkan buat di spill penyumbang devisa negara terbesar kedua itu dari siapa Pak? Nomor 1 dari migas, saya tahu Pak. Nomor 2 itu dari siapa? Dari saya bukan. Dari teman-teman kami yang kerja di luar negeri bukan. Tapi dari siapa Pak? Coba dilihat Pak. Dan kami itu sudah menyumbang devisa negara berapa ratus triliun untuk negara setiap tahunnya. Kayak gitu masih dibilang nggak nasionalisme. Kalau maksud Bapak itu nasionalisme harus berada di Indonesia, bekerja di Indonesia. Oke, saya terima tantangan Bapak. Ini kalau misalnya videonya sudah saya upload, saya baru aja sodang ke atasan, baru aja konsultasi ke atasan Jepang. Saya mau minta pulang ke Indonesia supaya nasionalisme saya dihargain. Saya bakalan beli tiket, saya bakalan beli pulang, dan saya akan berkontribusi untuk bangsa. Tapi saya mau lihat juga pejabat-pejabat seperti Bapak ini, apakah bisa menunjukkan nasionalismenya kepada kami, para pejuang devisa negara. Ya guys, miris juga ya. Lagi rame hashtag kabur aja dulu. Banyak pemuda-pemudi Indonesia yang kabur ke luar negeri untuk mencari rezeki di negara lain. Aduh, pusing guys, pusing. Jadi ini oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.